2015 Ujian Nasional Fisika SMA atau MA, materi gerak parabola, soal nomor 7. Seorang pemain sepak bola menendang bola yang lintasannya seperti gambar. Gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jarak terjauh yang dicapai bola adalah, baik, jadi di sini bisa diperhatikan ini membentuk gerak parabola dengan di sini sudutnya adalah 45 derajat dan kecepatan awalnya ini adalah 6 meter per second. Maka di sini untuk jarak terjauh yang dapat dicapai bola ini adalah kecepatan awal kuadrat dibagi dengan gravitasi dikalikan dengan sin 2 alfa. Sehingga di sini untuk sin 2 alfa ini adalah 2 sin alfa dikalikan cos alfa. Sehingga untuk kecepatan awal kuadrat ini adalah 6 kuadrat, kemudian gravitasi ini adalah 10. Kemudian 2, kemudian sin alfa sama dengan sin 45, cos alfa sama dengan cos 45, sehingga di sini sin 45 hasilnya adalah setengah akar 2 dan cos 45 hasilnya setengah akar 2. Kemudian di sini 6 kuadrat hasilnya 36, maka di sini setengah dikali setengah hasilnya adalah 1/4. Dan akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 2, sehingga di sini 1/4 dikali 2 hasilnya adalah 2/4. Maka di sini 2 dikali 2/4, ini 2 dikali 2 sama dengan 4, dibagi 4 sama dengan 1, sehingga jawabannya adalah 36/10 atau di sini adalah 3,6 meter. Sehingga untuk jawabannya adalah yang E. Kemudian untuk yang berikutnya, masih di tahun yang sama 2015, Ujian Nasional Fisika SMA atau MA, materi gerak parabola, soal nomor 7. Sebuah meriam menembakkan peluru dengan sudut elevasi seperti gambar. Jika gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per second kuadrat, dan pengaruh gesekan dengan udara diabaikan, maka jarak maksimum yang dicapai peluru adalah, baik, jadi di sini diketahui untuk sudut elevasinya 45 derajat dan kecepatan awalnya ini adalah 30 meter per second. Sehingga di sini untuk jarak maksimum yang dapat dicapai peluru ini adalah kecepatan awal kuadrat dibagi dengan gravitasi dikalikan dengan sin 2 alfa. Maka di sini untuk sin 2 alfa ini adalah 2 dikalikan sin alfa dikalikan cos alfa, sehingga untuk sin alfa ini adalah sin 45 derajat dan cos alfa ini adalah cos 45 derajat. Kemudian untuk kecepatan awal kuadrat ini adalah 30 kuadrat, sehingga di sini 30 kuadrat sama dengan 900. Untuk sin 45 derajat ini adalah setengah akar 2 dan cos 45 derajat ini juga sama setengah akar 2. Sehingga di sini setengah dikali setengah hasilnya adalah 1/4. 1/4 untuk akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 2, sehingga di sini 1/4 dikalikan 2 hasilnya adalah 2/4. Kemudian di sini 2 dikalikan 2/4, 2 dikali 2 hasilnya 4 dibagi 4, sehingga di sini 1, sehingga di sini 900 dibagi 10 dikalikan 1 hasilnya tetap 900/10. Maka di sini 900 dibagi 10 hasilnya adalah 90. Sehingga untuk jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk yang berikutnya 2016 Ujian Nasional Fisika SMA atau MA, materi gerak parabola, soal nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Dalam sebuah permainan golf,
bola yang masanya 0,2 kg dengan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat akan dimasukkan ke dalam lubang C seperti tampak pada gambar. Pemukul menyentuh bola dalam waktu 0,01 second dan lintasan B sampai C ditempuh bola dalam waktu 1 second. Gaya yang diperlukan pemain golf untuk memukul bola supaya tepat masuk ke dalam lubang C adalah. Baik, jadi di sini untuk soal nomor 6 yang ditanyakan ini adalah gaya. Jadi di sini untuk soal nomor 6 ini adalah gabungan dua materi dari materi gerak parabola dan materi impuls dan momentum. Sehingga di sini perlu kita pahami terlebih dahulu untuk gerak parabola, kurang lebih definisinya adalah gerak suatu benda yang melakukan dua gerak lurus saling tegak lurus bersamaan, GLB atau gerak lurus beraturan pada sumbu X dan GLBB pada sumbu Y atau gerak lurus berubah beraturan. Kemudian resultan kedua gerak menyebabkan lintasan parabola. Maka dari definisi yang sudah kita bacakan, yang dicari ini adalah gaya saat pemukul golf memukul bola sehingga bola jatuh ke titik C. Maka di sini perlu kita pahami untuk sebelum kita mencari gaya, pertama-tama di sini kita mencari kecepatan awal pada titik O. Ini kita misalkan sebagai titik O. Maka di sini kecepatan pada titik O sama dengan kecepatan pada titik B untuk sumbu X. Atau di sini bisa kita tulis kecepatan awal horizontal dan kecepatan akhir horizontal pada titik O, jadi pada awal ini, dan pada titik B, titik ini adalah sama karena di sini adalah GLB atau gerak lurus beraturan. Sehingga di sini kecepatannya ini adalah konstan. Maka di sini untuk mencari kecepatan di titik O, titik yang saya tunjuk ini, maka di sini kita hanya perlu mencari kecepatan di titik B. Sehingga di sini kita masukkan saja untuk kecepatan di titik B, kecepatan ini adalah jarak dibagi waktu. Untuk kecepatan sendiri karena di sini adalah gerak parabola, maka di sini kecepatannya adalah V0 cos theta. Karena di sini sudutnya 60, maka di sini cos 60 sama dengan di sini untuk S kita ganti dengan X karena di sini kita mengacu pada sumbu X, kemudian dibagi dengan waktu. Sehingga di sini cos 60 ini adalah setengah, kemudian X atau jarak di sumbu X-nya di sini adalah 5. Kemudian untuk waktu dari titik B ke titik C ini adalah 1. Sehingga di sini 1/2 kita pindah ke ruas kanan, ini adalah 2/1. Sehingga 5/1 dikali 2/1 hasilnya adalah 10. Jadi di sini kecepatan pada titik B ini adalah 10 meter per second. Maka di sini kecepatan pada titik B sama dengan kecepatan pada titik O atau titik 0. Ini adalah 10 meter per second. Sehingga di sini untuk mencari gaya, kita masukkan rumus hubungan antara gaya dengan impuls dan selang waktu. Dan untuk impuls sendiri bisa kita ganti dengan perubahan momentum. Sehingga di sini untuk F sama dengan delta P per delta T. Sehingga di sini untuk perubahan momentum ini rumusnya adalah massa dikalikan kecepatan. Kemudian untuk delta T di sini adalah waktu. Jadi di sini waktu yang digunakan bukan waktu dari B ke C, namun di sini adalah waktu pemain atau pemukul menyentuh bola dalam waktu 0,01 second. Sehingga di sini untuk delta T-nya adalah 0,01. Kemudian untuk massanya ini adalah massa bola 0,2 kg. Dan untuk kecepatannya ini adalah 10 meter per second. Sehingga di sini 0,2 dikali 10 hasilnya adalah 2 dibagi 0,01 hasilnya adalah 200. Sehingga di sini jawabannya 200 Newton. Ini adalah yang E.
Kemudian untuk yang berikutnya 2017 Ujian Nasional Fisika SMA atau MA materi gerak parabola soal nomor 7. Sebuah bola dilempar dengan sudut elevasi 30 derajat menempuh lintasan parabola seperti terlihat pada gambar. Percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka perbandingan kecepatan di titik A, B, dan C adalah. Baik, jadi di sini bisa diperhatikan untuk jalur lintasannya ini adalah membentuk gerak parabola. Jadi di sini kecepatan awalnya ini adalah 60 meter per second atau 60 meter dikalikan second pangkat negatif 1. Kemudian di sini kita akan mencari perbandingan kecepatan di titik A, B, dan C. Untuk yang A di sini adalah setelah 1 second, untuk yang B di sini adalah setelah 2 second, dan kemudian untuk yang C ini adalah setelah 3 second. Maka di sini untuk yang pertama untuk gerak parabola untuk definisi singkatnya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi di sini adalah gerak suatu benda yang melakukan dua gerak lurus, kemudian di sini saling tegak lurus dan bersamaan, yaitu adalah gerak lurus beraturan untuk sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y. Sehingga di sini resultan kedua gerak menyebabkan lintasan parabola. Sehingga di sini untuk yang pertama, untuk yang X ini rumusnya adalah V0 cos alpha, dan untuk yang Y di sini adalah V0 sin alpha dikurangi gravitasi dikalikan waktu. Jadi di sini untuk rumusnya ini juga merupakan turunan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sehingga di sini untuk rumusnya ini adalah resultan dari keduanya. Sehingga di sini resultan dari keduanya ini adalah akar dari kecepatan awal dikalikan cos alpha kuadrat ditambah kecepatan awal dikalikan sin alpha dikurangi dengan gravitasi dikalikan waktu kuadrat. Sehingga di sini untuk jawaban kita sebelumnya ini akan kita hapus terlebih dahulu, dan untuk rumusnya kita tempel di sebelah sini. Sehingga di sini untuk perbandingannya untuk yang A, B, dan C di sini bisa diperhatikan untuk A, B, dan C. Untuk kecepatan awal semuanya sama, ini adalah 60 meter per second atau 60 meter dikalikan second pangkat negatif 1. Kemudian untuk cos alpha di sini semua sama, cos 30 derajat. Kemudian dikuadratkan, kemudian ditambah dengan kecepatan awal semuanya sama 60. Kemudian sin alpha di sini sin 30 semuanya sama karena di sini sudutnya 30. Kemudian dikurangi gravitasi di sini 10, kemudian dikalikan dengan T atau waktu. Ini adalah perbedaannya. Jadi di sini waktunya 1, kemudian 2, kemudian di sini 3, kemudian kita kuadratkan. Sehingga di sini untuk cos 30 ini adalah setengah akar 3, di sini semuanya sama. Kemudian di sini untuk sin 30 semuanya di sini setengah, kemudian 10 dikali 1 10. 10 dikali 2 20, 10 dikali 3 30. Sehingga di sini untuk yang depan 60 dikali setengah akar 3 ini adalah 30 akar 3. Untuk yang A, B, dan C di sini semuanya sama. Kemudian 60 dikali setengah hasilnya 30, dikurangi 10 hasilnya 20. Kemudian 30 dikurangi 20 hasilnya 10, dan 30 dikurangi 30 hasilnya 0. Maka untuk jawaban kita sebelumnya ini akan kita hapus dan kita pindah di sebelah kiri. Maka di sini untuk 30 akar 3 kuadrat ini adalah 2700, dan untuk 20 kuadrat ini adalah 400. Kemudian di sini sama 2700, kemudian 10 kuadrat ini adalah 100. Dan untuk yang ini pun juga sama, kemudian 0 kuadrat di sini adalah 0. Sehingga 2700 ditambah 400 hasilnya 3100, 2700 ditambah 100 hasilnya 2800, kemudian ditambah 0 di sini tetap 2700. Sehingga di sini untuk perbandingannya kecepatan di titik A, B, dan C semuanya kita bagi dengan
100 untuk yang berada di dalam akar, sehingga di sini menjadi akar 31, akar 28, dan akar 27. Sehingga untuk jawabannya ini adalah yang E. Kemudian untuk yang berikutnya, 2018 Ujian Nasional Fisika SMA atau MA, materi gerak parabola soal nomor 5. Sebuah pesawat yang sedang terbang mendatar dengan laju 300 meter per sekon pada ketinggian 80 meter menjatuhkan bom dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Bom tersebut tepat mencapai sasaran pada jarak mendatar adalah. Baik, jadi di sini bisa diperhatikan untuk ilustrasinya. Jadi di sini ada sebuah pesawat yang di sini mendatar dengan laju 300 meter per second. Kemudian di sini tingginya dari permukaan tanah ini adalah 80 meter, kemudian menjatuhkan bom sehingga di sini terdapat target pengeboman. Kemudian yang ditanyakan ini adalah X atau jarak mendatar dari pesawat menjatuhkan bom sampai dengan target pengeboman. Baik, jadi di sini untuk yang pertama perlu kita pahami terlebih dahulu. Jadi di sini setelah bom ini dilepaskan, ini akan membentuk sebuah lintasan gerak parabola. Jadi di sini untuk lintasannya ini adalah setengah parabola. Di mana di sini untuk pesawat ini adalah ketinggian maksimum dari lintasan setengah parabola. Dan di sini untuk yang ditanyakan atau yang X ini adalah jarak mendatar lintasan dari setengah gerak parabola. Atau di sini adalah jarak terjauh untuk X, dan di sini untuk yang saya tunjuk ini adalah titik tengah dari gerak parabola. Sehingga di sini untuk yang pertama perlu kita pahami terlebih dahulu. Jadi di sini untuk gerak parabola definisinya kurang lebih adalah gerak suatu benda yang melakukan dua gerak lurus. Jadi di sini yang pertama saling tegak lurus antara GLB gerak lurus beraturan pada sumbu X dan GLBB gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y. Kemudian di sini resultan dari kedua gerak tersebut menyebabkan lintasan parabola. Maka di sini untuk yang pertama kita bisa menggunakan ketinggian maksimum. Ini adalah ketinggian maksimum untuk gerak parabola. Rumusnya adalah V0 kuadrat dikalikan sin kuadrat theta dibagi 2 dikalikan G. Sehingga di sini untuk ketinggian maksimumnya bisa kita ganti dengan 80 meter, sama dengan di sini kecepatan awal kuadrat di sini tetap, kemudian sin kuadrat theta di sini juga tetap dibagi dengan 2, kemudian untuk gravitasi di sini ada 10 meter per second kuadrat. Maka di sini 2 dikali 10 meter per second kuadrat kita pindah ke ruas kiri sehingga di sini menjadi perkalian. Atau di sini untuk caranya sebenarnya adalah ruas kiri dan ruas kanan semuanya kita kalikan dengan 2 dikali 10 meter per second kuadrat. Sehingga di sini untuk yang ruas kanan karena di sini dibagi dengan 2 dikali 10 meter per second kuadrat di sini habis. Sehingga 80 dikali 2 hasilnya 160 dikali 10 hasilnya 1600. Meter dikali meter hasilnya meter kuadrat per second kuadrat sama dengan di sini V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta. Kemudian yang berikutnya untuk ruas kiri dan kanan semuanya kita akar sehingga akar dari 1600 hasilnya 40. Kemudian meter kuadrat per second kuadrat di sini kita akar sehingga menjadi meter per second sama dengan di sini kecepatan awal kuadrat ini kita akar sehingga menjadi kecepatan awal, sin kuadrat theta kita akar menjadi sin theta. Sehingga di sini kecepatan awal dikali sin theta sama dengan 40 meter per second. Kemudian untuk yang berikutnya yang ditanyakan di sini adalah jarak mendatar atau X. Maka di sini untuk jawaban kita sebelumnya akan kita hapus. Jadi di sini jarak kurang lebih adalah kecepatan dikali waktu.
Karena di sini geraknya adalah gerak parabola, maka di sini jaraknya di sini yang ditanyakan adalah jarak untuk X dan kecepatannya ini adalah kecepatan Vx, kemudian untuk waktunya ini adalah waktu dari lintasan setengah gerak parabola. Sehingga di sini bisa kita tulis untuk jarak atau X sama dengan Vx dikali T, di mana di sini X ini adalah jarak untuk yang ditanyakan, kemudian untuk Vx ini adalah tetap kita tulis Vx, kemudian untuk T atau waktu untuk lintasan gerak parabola, jadi di sini hanya setengah, sehingga di sini kecepatan awal dikalikan sin theta dibagi dengan gravitasi. Sehingga di sini untuk Vx ini adalah 300 meter per second dikalikan dengan kecepatan awal sin theta ini adalah 40 meter per second, kemudian dibagi dengan G atau gravitasi di sini ada 10 meter per second kuadrat, kemudian 40 dibagi 10 hasilnya adalah 4, kemudian meter per second dibagi dengan meter per second kuadrat sama dengan di sini meter per second dikalikan second kuadrat per meter. Sehingga meter dan meter bisa kita coret dan second kuadrat dibagi second hasilnya adalah second. Kemudian 300 meter per second di sini dikalikan 4 second, di sini S-nya kita coret atau secondnya kita coret. Sehingga 300 dikali 4 hasilnya 1200, ini satuannya adalah meter, sehingga jawabannya adalah yang C. Kemudian untuk yang berikutnya masih di tahun 2018 namun dengan paket soal yang berbeda, materi gerak parabola soal nomor 2. Sebuah pesawat tim SAR yang membawa barang-barang bantuan untuk korban berencana longsor terbang pada ketinggian 1125 meter di atas tanah. Barang-barang akan dilemparkan keluar pesawat dan diharapkan jatuh di tanah tepat di tempat jatuhnya bantuan yang disediakan tim SAR, yaitu pada koordinat 750, negatif 1125 meter, pusat koordinat adalah pesawat dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan pesawat saat melepaskan bantuan adalah. Baik, jadi di sini untuk yang pertama kita buat sketsanya terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada sebuah pesawat dan pesawat ini adalah pusat koordinat. Kemudian pesawat ini terbang pada ketinggian 1125 di atas tanah dan menjatuhkan bantuan dengan koordinat 750, negatif 1125 meter. Sehingga di sini apabila ada bantuan yang dilemparkan dari pesawat jatuh pada titik ini adalah titik pada koordinat 750, negatif 1125. Sehingga di sini membentuk lintasan parabola. Jadi di sini yang pertama kita tulis terlebih dahulu lintasan barang yang dijatuhkan tim SAR dari pesawat ini adalah lintasan dari setengah parabola. Kemudian di sini untuk posisi pesawat sendiri ini adalah ketinggian maksimum dari gerak parabola. Kemudian yang berikutnya untuk 750 ini adalah jarak mendatar dari lintasan setengah parabola. Sehingga di sini untuk yang pertama kita akan mencari kecepatan awal terlebih dahulu. Jadi di sini kecepatan awal dikalikan sin theta. Maka di sini kita menggunakan ketinggian pesawat dengan di sini kita masukkan rumus dari ketinggian maksimum gerak parabola, sehingga di sini bisa kita tulis kecepatan awal kuadrat dikalikan sin kuadrat theta dibagi dengan 2 dikali gravitasi. Sehingga di sini untuk ketinggian maksimum kita tulis dengan 1125 sama dengan di sini untuk kecepatan awal kuadrat tetap sin kuadrat theta tetap, kemudian 2 dikali gravitasi. Di sini ada 10 meter per second kuadrat.
Maka di sini ruas kiri dan kanan semua kita kalikan dengan 2 dikali 10 meter per second kuadrat, sehingga di sini untuk ruas kanan di sini habis untuk penyebutnya. Kemudian di sini untuk ruas kiri kita kalikan, maka di sini 1125 dikalikan dengan 2 dikali 10, maka di sini 2 dikali 10 20 dikali 1125 hasilnya adalah 22.500. Kemudian di sini meter dikali meter hasilnya meter kuadrat per second kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat dikalikan sin kuadrat theta. Maka di sini semuanya ruas kiri dan kanan kita akar, sehingga 22.500 di sini adalah 150 meter kuadrat per second kuadrat, ini adalah meter per second sama dengan kecepatan awal kuadrat di sini menjadi kecepatan dan sin kuadrat theta menjadi sin theta. Kemudian yang berikutnya untuk pekerjaan kita sebelumnya ini akan kita hapus dan untuk sketsanya kita pindah di sebelah sini. Jadi di sini yang ditanyakan ini adalah kecepatan pesawat saat melepaskan bantuan. Maka di sini bisa kita tulis untuk kecepatan hubungannya adalah dengan jarak dan waktu. Sehingga di sini jarak atau X sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Untuk jarak sendiri ini adalah jarak mendatar. Kemudian untuk kecepatan ini adalah yang ditanyakan kecepatan pesawat melepaskan bantuan. Dan untuk waktu ini sendiri adalah waktu dari setengah lintasan gerak parabola. Maka di sini kita tuliskan untuk jarak ini adalah X, kecepatan ini adalah Vx, dan waktu ini adalah T. Untuk waktu sendiri dari setengah lintasan parabola, rumusnya adalah kecepatan awal dikalikan sin theta dibagi gravitasi. Sehingga di sini untuk jaraknya ini adalah 750 meter, sama dengan di sini untuk Vx, ini yang ditanyakan kecepatan pesawat saat melepaskan bantuan, dikalikan dengan kecepatan awal sin theta, ini adalah 150 meter per second, dibagi dengan gravitasi ini adalah 10 meter per second kuadrat. Sehingga 150 dibagi 10 hasilnya adalah 15. Kemudian meter per second dibagi meter per second kuadrat sama dengan meter per second dikalikan second kuadrat per meter. Sehingga di sini hanya bersisa second. Sehingga di sini 15 second, agar di sini hilang ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan 15 second. Atau di sini cara mudahnya kita pindah ke ruas kiri sehingga 750 dibagi 15 hasilnya adalah 50. Kemudian meter per second di sini adalah satuannya. Kemudian untuk Vx ini adalah kecepatan pesawat saat melepaskan bantuan, ini adalah soalnya. Ini adalah yang ditanyakan, sehingga untuk jawabannya adalah 50 meter dikalikan second pangkat negatif 1 atau meter per second. Kemudian untuk yang berikutnya, 2019 Ujian Nasional Fisika SMA atau MA, materi gerak parabola soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Dua bola digerakkan mendatar dengan kecepatan konstan tanpa gesekan secara bersamaan. Kecepatan bola 1 sama dengan 8 meter per second dan kecepatan awal bola 2 sama dengan 5 meter per second. Bola 2 dipercepat dengan percepatan tetap 20 meter per second kuadrat, maka kedua bola akan sampai di titik C pada waktu yang sama. Jadi di sini untuk bola 1 dan bola 2 dengan kecepatan di sini bola 1 ini adalah 8 meter per second dan bola 2 dengan kecepatan awal 5 meter per second, kemudian dipercepat dengan percepatan tetap 20 meter per second, akan sampai di titik C dalam waktu yang sama. Kemudian dari pernyataan-pernyataan berikut, pernyataan yang benar berkaitan dengan peristiwa di atas adalah baik. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk pernyataannya yang nomor 1 di sini adalah waktu,
Nomor 2 di sini adalah kecepatan, nomor 3 di sini adalah ketinggian, dan nomor 4 ini adalah kecepatan. Sehingga di sini yang pertama kita jawab untuk yang waktu terlebih dahulu, karena di sini sama-sama bola 1 dan bola 2 akan berada di titik C dalam waktu yang sama, sehingga di sini bisa kita tulis untuk X1 sama dengan X2 atau di sini S1 sama dengan S2. Dengan di sini untuk yang A ini adalah kecepatan untuk Vx dikalikan dengan T, karena di sini jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu, ini untuk gerak parabola. Kemudian untuk yang X2 karena di sini diketahui ini adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan, karena di sini diketahui percepatannya ini adalah 20 meter per second kuadrat. Sehingga di sini untuk mencari jarak ini adalah kecepatan awal dikalikan dengan T ditambah setengah dikalikan percepatan dikalikan waktu kuadrat. Maka di sini langsung saja kita tulis untuk Vx-nya ini adalah 8 untuk bola 1. Kemudian untuk waktunya ini yang akan kita cari sama dengan untuk V0. Kecepatan awal bola 2 di sini adalah 5 dikali dengan waktu ditambah setengah dikalikan percepatan ini ada 20 dikalikan waktu kuadrat. Sehingga di sini 8 dikali T hasilnya 8T, 5 dikali T hasilnya 5T, dan setengah dikali 20 hasilnya adalah 10 dikali T kuadrat hasilnya 10T kuadrat. Sehingga di sini 8T dipindah ke ruas kanan menjadi negatif 8T. Maka di sini 5T dikurangi dengan 8T hasilnya adalah negatif 3T. Atau di sini untuk cara mudahnya ruas kiri dan ruas kanan semua kita kurangi dengan 8T. Sehingga di sini 8T dikurangi 8T hasilnya 0, dan di sini untuk ruas kanan menjadi dikurangi 8T. Maka 5T dikurangi 8T hasilnya adalah dikurangi 3T. Sehingga di sini 10T kuadrat dikurangi 3T kita faktorkan dengan di sini T-nya kita keluarkan. Sehingga di sini menjadi 10T dikurangi dengan 3 sama dengan 0. Maka di sini untuk yang pertama T sama dengan 0, untuk yang kedua 10T dikurangi 3 sama dengan 0, maka di sini untuk ruas kiri dan ruas kanan semuanya kita tambah dengan 3. Sehingga di sini 3 sama dengan 10T dikurangi 3 ditambah 3 hasilnya adalah 10T. Maka di sini T sama dengan 3 dibagi 10 hasilnya adalah 0,3. Baik, jadi di sini yang pertama untuk waktu yang diperlukan ini sudah kita temukan, jawabannya 0,3. Ini akan kita kunci dan kita pindah ke atas. Kemudian untuk yang nomor 2 ini adalah kecepatan untuk bola 1 dan bola 2. Maka di sini kita mulai dari kecepatan bola 1 terlebih dahulu, karena di sini gerak parabola. Maka di sini kecepatannya adalah akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Dan untuk Vx sendiri ini adalah V0 cos theta, kemudian untuk Vy sendiri ini adalah V0 sin theta dikurangi G dikalikan T. Sehingga di sini kita masukkan untuk kecepatan ini adalah 8 dikalikan dengan cos theta ini adalah cos 0 ditambah dengan 8 dikalikan sin 0 dikurangi G atau gravitasi di sini adalah 10. Kemudian untuk T ini adalah 0,3 karena di sini kita sudah temukan 0,3. Sehingga di sini untuk cos 0 hasilnya adalah 1 dan sin 0 hasilnya adalah 0. Kemudian 10 dikali 0,3 hasilnya adalah 3. Maka di sini 8 dikali 1 hasilnya 8. Dan 8 dikali 0 hasilnya 0 dikurangi 3 hasilnya negatif 3. Kemudian semuanya kita kuadratkan sehingga 8 kuadrat hasilnya 64 dan negatif 3 kuadrat hasilnya 9. Maka 64 ditambah 9 hasilnya 73. Sehingga di sini untuk kecepatan bola 1 di titik C ini adalah akar 73. Maka ini akan kita kunci dan kita pindah di sini.
Kemudian untuk kecepatan bola 2, karena di sini sudah diketahui untuk kecepatan awalnya adalah 5 dan percepatannya 20, sehingga di sini kecepatan bola di titik C ini adalah GLBB, atau di sini adalah kecepatan akhir. Kecepatan akhir rumusnya adalah kecepatan awal ditambah dengan percepatan dikalikan waktu. Sehingga di sini untuk kecepatan awalnya ini adalah 5 ditambah dengan percepatan ini adalah 20 ditambah dengan waktu ini adalah 0,3, sehingga 20 dikali 0,3 hasilnya adalah 6, maka 5 ditambah 6 hasilnya 11. Sehingga di sini untuk kecepatan 2 sudah kita temukan hasilnya 11. Kemudian yang ketiga ini adalah tinggi meja. Jadi di sini untuk mencari ketinggian kita masukkan rumus ketinggian maksimum dari gerak parabola. Ini adalah V0 kuadrat dikalikan sin kuadrat theta dibagi 2 dikali gravitasi. Maka di sini sebelum kita mencari ketinggian maksimum, yang pertama di sini kita mencari dulu untuk V0 dikalikan sin theta. Dengan di sini kita masukkan untuk rumusnya. Ini adalah T. T ini adalah waktu yang digunakan untuk melakukan setengah gerak parabola. Sehingga di sini T sama dengan V0 dikalikan sin theta dibagi dengan gravitasi. Maka di sini untuk T bisa kita ganti dengan 0,3 dan gravitasi bisa kita ganti dengan 10. Sehingga di sini ruas kiri dan kanan semuanya kita kalikan 10, maka 0,3 dikali 10 hasilnya 3. Kemudian V0 sin theta dibagi 10 dikali 10 hasilnya V0 sin theta. Maka di sini untuk ketinggian maksimum untuk rumusnya di sini bisa kita sederhanakan dengan di sini V0 kuadrat dikalikan sin kuadrat theta, ini adalah V0 dikalikan sin theta dalam kurung kuadrat. Kemudian untuk yang berikutnya pekerjaan kita sebelumnya ini akan kita hapus. Maka di sini untuk V0 sin theta bisa kita ganti dengan 3. Maka di sini 3 kuadrat dibagi dengan 2 dikalikan gravitasi di sini adalah 10. Sehingga 3 kuadrat hasilnya adalah 9 dan 2 dikali 10 hasilnya 20. Maka 9 dibagi 20 hasilnya adalah 0,45. Jadi di sini satuannya masih meter, kita ubah ke dalam sentimeter hasilnya adalah 45. Sehingga di sini untuk jawabannya ketinggian meja atau tinggi maksimum dari gerak parabola ini adalah 45 cm. Maka di sini untuk jawaban kita selain 45 cm ini akan kita hapus. Kemudian di sini bisa diperhatikan untuk yang pertama di sini waktu yang diperlukan bola 2 sampai ke titik C ini adalah 0,3, ini benar. Kemudian untuk kedua, saat bola bertemu, kecepatan bola 2 lebih kecil dari bola 1. Jadi di sini bola 2 lebih kecil daripada bola 1 saat bertemu di titik C. Jawabannya adalah salah. Seharusnya di sini bola 2 lebih besar. Kemudian untuk yang ketiga, tinggi meja sama dengan 45 cm diukur dari lantai, di sini benar. Dan untuk yang keempat, saat di titik C, kecepatan bola 1 lebih besar dari bola 2. Bola 1 lebih besar dari bola 2 untuk kecepatan di titik C, di sini juga salah. Seharusnya yang benar adalah lebih kecil. Sehingga di sini untuk jawaban yang benar, ini adalah waktu dan ketinggian meja, ini adalah 1 dan 3. Jawabannya yang B. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Blatik.